Kasus pembunuhan Vina menuai sorotan tajam, bahkan kasus Vina seolah membuka tabir kinerja penegak hukum masih banyak yang kontroversi. Kasus penculikan, pemerkosaan, serta pembunuhan terhadap gadis remaja juga sempat terjadi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada tahun 2012. Korban bernama Harnovia. Saat itu korban masih menginjak usia 15 tahun. Namun kasus tersebut juga menimbulkan gejolak publik. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan diyakini banyak pihak bukan sebagai pelaku sebenarnya. Wartawan lokal bahkan sempat membuat buku investigasi berjudul Harnovia. Buku tersebut menceritakan janggalnya kasus tersebut. Tahun 2022, penulis buku tersebut sempat menyerahkan buku hasil investigasinya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa hasil penelusuran dan apa saja yang menjadi kejanggalan-kejanggalan kasus pembunuhan Harnovia? Sudah terhubung dengan Haryadi Eko Priatmono, jurnalis yang juga penulis buku Harnovia. Selamat sore, Bung Eko. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sindo Sore. Pula hadir Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Mas David, ya, maaf ini saya agak goyang-goyang karena lagi di jalan. Oke, baik, kalau dari belakang layar Anda tampaknya sedang dalam perjalanan jauh sekali nih Pak. Baik, terima kasih ya Pak Sugeng sudah hadir. Baik, saya ke Bung Eko dulu ya. Bung Eko, apa kesamaan dari kasus yang Anda tuangkan dalam buku, yaitu kasus pembunuhan Harnovia ini dengan kasus pembunuhan Vina? Baik, seperti yang kita ketahui pada kasus Vina Cirebon ada dugaan rekayasa pada penanganan kasusnya, di mana ada dugaan pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka bukanlah pelaku yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kasus Vina tersebut sebenarnya sudah terjadi di daerah kami, di Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat. Di mana pada Desember 2012 lalu, ada seorang siswi SMK Negeri 1 Mempawah bernama Harnovia Fitriani ditemukan tewas di belakang pabrik pada tanggal 20 Desember 2012. Bahwa kemudian dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, kami menduga bahwa pelaku yang kemudian ditetapkan polisi sebagai tersangka, kuat dugaannya bukanlah pelaku yang sesungguhnya. Karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa penetapan kedua orang ini sebagai tersangka hanya berdasarkan satu keterangan saksi yang 7 bulan kemudian baru mengakui melihat kejadian itu, Pak. Mohon maaf, boleh diulangi? 7 bulan kemudian baru mengakui ada apa? Bahwa 7 bulan setelah ditemukannya jenazah almarhum Harnovia Fitriani, 7 bulan kemudian barulah datang seorang saksi bernama Karnain alias Prat yang mengaku melihat peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Harnovia Fitriani. Di mana setelah kami menelusuri jejak atau latar belakang saksi ini diduga kuat adalah orang yang bermasalah atau terlibat perkara hukum sebelumnya. Oke, jadi saksi yang kedua yang 7 bulan kemudian ternyata terlibat dalam perkara hukum. Tapi apakah itu perkara hukum pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Harnovia? Dari keterangan saksi lain di fakta persidangan bernama Iwan Rahmawanto, bahwa saksi Zulkarnain ini pernah menceritakan kepada dia telah melakukan pembunuhan. Tetapi membunuh siapa dan di mana, Iwan Rahmawanto tidak pernah mempertanyakan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, yang menjadi kejanggalan kemudian, bahwa pengakuan Zulkarnain terhadap melihat Pardan Heri melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Harnovia Fitriani ini tidak berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk ibu dari Zulkarnain sendiri yang menyatakan bahwa
pada hari kejadian Selasa 18 Desember 2012, di mana hari Harnovia diculik, Zulkarnain itu tidak pernah berada di TKP atau tepatnya di Desa Bakau Besar Sungai Laut, Kecamatan Sungai Penyuh, Kabupaten Mempawah. Dan saksi lain juga menyatakan bahwa Zulkarnain ini memang tidak pernah berada di TKP pada saat kejadian. Artinya sangat lucu ketika kemudian 7 bulan setelah kejadian Zulkarnain muncul mengaku melihat kejadian Pardana Heri melakukan penculikan. Ini patut dipertanyakan. Bahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mempawah itu, di depan hakim, Zulkarnain ini mengaku bahwa dia tidak berani menceritakan apa yang dilihat dia kepada warga lain karena dia takut warga tidak percaya dengan omongannya karena memang dia adalah orang yang pernah terlibat kasus kejahatan. Baik, jadi kalau kita lihat ini kasusnya, prosesnya cukup lama ya, bahkan lebih dari 7 bulan ya, sampai kemudian... Hampir lebih dari 7 bulan, Bang. Betul. Oke, baik. Nah, jadi kejanggalan-kejanggalan ini kalau bisa didata tadi adalah saksi hanya 1. Yang pertama, lalu kemudian saksi yang kedua juga... Yang kedua begini, Bang, ada bukti yang sebenarnya mengarah kepada pelaku, tetapi anehnya oleh oknum penyidik tidak didalami. Sebagai contoh misalnya, pada hasil visum dokter Rumah Sakit Mempawah terhadap jenazah almarhum Harnovia Fitriani ditemukan ada cairan putih di dalam vagina almarhum. Kemudian oleh pihak rumah sakit, vagina itu diswab, dikeluarkan, kemudian dilakukan uji laboratorium. Dan hasilnya dalam fakta persidangan dinyatakan positif sebagai sperma. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau ini positif sperma, kenapa kemudian penyidik tidak melakukan uji DNA untuk memastikan siapa pemilik sperma tersebut? Oh, jadi penyidik pun tidak mencari? Tidak melakukan uji DNA terhadap sperma yang ditemukan dalam vagina almarhum Harnovia Fitriani. Bukankah sangat mudah sesungguhnya bagi penyidik ketika ingin mendalami siapa pemilik sperma yang ditemukan di dalam vagina almarhum dengan melakukan uji DNA, Bang. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Apa alasan polisi pada saat itu di pengadilan? Mungkin dari pihak. Saya tidak tahu persis di pengadilan seperti apa, tetapi fakta persidangan bahwa dokter rumah sakit itu membawa berkas bukti hasil laboratorium yang menyatakan bahwa ditemukan sperma positif dalam vagina almarhum. Yang ketiga, Bang, yang saya sampaikan kejanggalan adalah pada hari Rabu 19 Desember 2012 kedua terpidana, mantan terpidana saat itu, yaitu Pardana Heri, juga ikut melakukan pencarian pada almarhum di daerah kota Singkawang, atau kurang lebih sekitar 3 jam dari Kabupaten Mempawah pada malam hari. Lalu kemudian melakukan pencarian bersama-sama dengan warga semua? Bersama-sama dengan warga yang pada saat itu menjaga tempat kejadian. Saat itu dapat informasi dari bibi almarhum bahwa Harnovia diduga ada berada di kota Singkawang. Sehingga saat itu warga yang saat itu berjaga di sekitar TKP bersama termasuk ada Pardana dan Heri juga ikut mencari ke kota Singkawang menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pihak pemilik gudang hingga pukul lebih dari 00 Rabu malam. Lalu kemudian pada Kamis pagi pukul 06.00 jenazah almarhum Harnovia ditemukan di belakang pabrik pengolahan minyak kelapa. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik, ditemukan bukti bahwa kondisi jenazah almarhum kembang kerut karena air yang berada di TKP itu berusia sekitar 6 jam. Artinya bahwa dugaan jenazah itu baru dibuang di TKP belakang rawa itu baru berusia 6 jam. Kemudian pertanyaannya bagaimana... Padahal ditemukannya 3 hari setelah hilang ya? Iya, kemudian betul. Pertanyaannya bagaimana kemudian Pardana dan Heri bisa membuang jenazah sementara dia berada di Singkawang untuk mencari almarhum. Maka dugaannya ada orang yang membuang jenazah di mana ketika warga dan bersama Pardana dan Heri mencari Harnovia di kota Singkawang. Baik, ini jadi memang jadi pertanyaan dan kasusnya jadinya mirip dengan Vina ini ya.
Jadi Ya. kalau bisa disimpulkan di sini sebenarnya kedua terpidana sudah terpidana ya, bahkan sudah keluar ya. Sudah keluar, Bang. Ini mereka diduga bukan pelakunya. Dari kesaksian yang Anda dapatkan dari kedua terpidana, apa yang mereka katakan? Saya sejak menelusuri kasus ini, Bang, memang tidak pernah menyentuh kedua mantan terpidana tersebut. Karena saya khawatir mereka trauma dengan apa yang mereka alami. Tetapi dari penelusuran dokumen yang saya dapatkan, setelah persidangan, kedua terpidana ini menulis surat pernyataan bahwa dalam proses penyelidikan yang mereka jalani, mereka juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Dan surat itu saya dapatkan dari kawan-kawan yang ada di Mempawah, bahwa ada dugaan penyiksaan yang mereka alami, itu juga mereka rasakan. Tapi saya cukup hormat dengan kedua mantan terpidana ini, karena meskipun mengalami berbagai macam penyiksaan, mereka tidak pernah mau mengikuti skenario atau rencana dari oknum penyidik untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Baik, berarti memang setiap kali ada salah tangkap pasti aja ada penyiksaan. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tanggapan Anda mengenai kasus yang serupa ini, bahkan ya ini kasusnya bukan hanya Vina tapi juga Harnovia, lalu kemudian sebelumnya juga ada kasus Sengkon dan Karta juga tahun 1974 yang kemudian juga heboh. Bagaimana tanggapan Anda? Yang menarik dari kasus ini ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Eko ini benar bahwa si tersangka tidak pernah mengakui perbuatannya walaupun ada tindakan kekerasan, ya, maka arah penyidikan itu harus mengumpulkan alat bukti yang kuat di luar pengakuan. Alat buktinya ini apa ini? Ya, karena Harnovia korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia 3 hari kemudian, dan tidak ada saksi yang melihat peristiwa saat itu, hanya dikatakan 1 orang, ya. Satu menjadi alat bukti, harus ada 1 alat bukti lain, ya, alat bukti lain baik petunjuk atau keterangan ahli, ya. Nah, tadi disampaikan adanya karena kasus ini dugaan pemerkosaan, disebutkan adanya ditemukan sperma, ya. Nah, semestinya pendekatan scientific crime investigation di situ bisa diterapkan, yaitu tadi dikatakan uji sperma, ya. Dalam kasus-kasus yang konvensional seperti kasus pembunuhan, sangat penting memastikan keberadaan dari pelaku di lokasi dan keberadaan pelaku bersentuhan dengan si korban, ya, misalnya menganiaya dengan alat, ya, atau ada percikan darah pada baju, ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan bukti yang melekat dari pelaku pada tubuh korban. Ini adalah bukti langsung yang membuktikan keberadaan pelaku pada saat kejadian. Nah, mestinya tadi benar dilakukan uji DNA, ya. Kalau uji DNA dilakukan, 2 orang yang ditangkap ini ternyata berbeda, itu semestinya dilepas, ya. Ya, kalau memang ini kasus pemerkosaan yang meninggalkan ada jejak sperma. Nah, ini harus dilihat kembali berkas-perkaranya, betulkah ada jejak sperma tadi. Yang kedua, saksi baru menyampaikan 7 bulan kemudian, ya, 7 bulan kemudian, dan dia hanya 1 orang, ya. Tadi kalau dikatakan ini harus diuji, di cross check kembali dengan benarkah dia ada di peristiwa tersebut, ya. Akurasi keterangannya harus dicek, ya, dengan penemuan mayat, dengan lokasi tempat kejadian, ya,
Kemudian kredibilitas dari saksi, ya. Karena seorang bersaksi itu bisa dipercaya terkait dengan kredibilitas person dan juga kredibilitas keterangannya apakah logis. Nah, ini harus dicek nih. Saya sendiri kan belum tahu ya. Ya, baik. Tapi yang menarik di sini adalah tidak adanya pengakuan walaupun ditekan ya, memaksa penyidik harus membuktikan dengan alat bukti lain. Ada apa tidak alat bukti? Nah, Gitu. baik. Nah, kalau kita lihat Pak, tadi kan dikatakan sudah ada cek laboratorium juga bahwa di situ memang ada visum ya, di Sperma visum itu positif. ada sperma. Kemudian, tetapi kemudian tidak dibawa ke proses pengadilan gitu ya, di dalam persidangan. Artinya tidak ada sama sekali siapa ini pemiliknya, padahal tersangkanya sudah ada gitu. Tinggal dicek, kan cross check harusnya mudah. Tapi menurut Anda Pak Sugeng, kenapa itu tidak dilakukan gitu? Karena ini juga terjadi pada Vina juga. Waktu 3 hari ya bisa dijejaki DNA-nya. Kalau tidak dilakukan maka pembuktian ini menjadi pembuktian yang diragukan ya. Pembuktian perkara ini pembuktian yang diragukan. Ini dari pembahasan kita sementara ya. Ya. Oleh karena itu mesti dicek apakah benar itu sperma atau benda lain, apakah sedang mengalami haid atau pertubihan ya. Ya, itu juga perlu dicek gitu ya. Nah, baik, saya Pak Sugeng, mohon maaf, saya mau langsung ya. cross check dulu Pak Sugeng ke Bung Eko. Bung Eko, jadi waktu itu apakah memang sudah resmi dinyatakan itu adalah sperma setelah melewati pemeriksaan? Kalau dilihat dalam catatan buku Harnopia, di situ jelas ada dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Rubini yang menyatakan bahwa cairan putih yang ditemukan dalam vagina almarhum adalah cairan positif sperma. Bahwa itu artinya tidak bisa dibantah bahwa memang cairan itu memang sperma. Cuman memang pertanyaannya, kita sangat menyayangkan kenapa tidak ditindaklanjuti untuk didalami tes DNA siapa pemilik sperma sebenarnya, begitu Pak. Baik, nah lalu kemudian kalau kita lihat Anda kalau tidak salah sempat tahun 2020 apa 2021 gitu ketemu dengan Pak Kapolri Listio Sigit. Ya, Anda meminta untuk kasus ini kemudian dibuka kembali dan Pak Kapolri kalau tidak salah sempat memerintahkan untuk kepolisian setempat untuk melakukan proses lanjutan untuk ditinjau kembali begitu. Apakah sudah ada hasilnya? Saya tidak tahu apakah kemudian pengaduan saya kepada Bapak Kapolri ditindaklanjuti atau tidak, karena sampai hari ini baik secara resmi kepada saya pribadi belum ada informasi mengenai apakah kepolisian Polda Kalbar sudah melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kami sangat yakin bahwa ada dugaan kejanggalan dan ada dugaan bahwa oknum kepolisian pada saat itu memang diduga sengaja mengaburkan pelaku yang sesungguhnya. Karena dugaannya apa? Entah, kita tidak bisa memastikan apa kepentingannya, tapi bahwa dokumen-dokumen dan fakta-fakta persidangan mengarah dan sangat membuktikan bahwa Fardan dan Heri bukan pelakunya. Bahkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah dari 3 hakim yang memimpin persidangan, 1 hakim memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, di mana dalam pertimbangannya hakim tersebut menyatakan bahwa keterangan Zulkarnain alias Prak diduga berbohong. Nah, ini kan juga membuktikan bahwa dugaan kami bahwa adanya rekayasa kasus atau adanya dugaan tersangka palsu dalam perkara Harnopja ini semakin menguat, Bang. Karena ternyata saya yang bukan orang hukum saja bisa melihat ini ada yang janggal dan didukung oleh pernyataan hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mempawah. Baik, baik. Nah, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kenapa ya kasus seperti ini bisa sering terjadi? Bahkan kalau menurut catatan Kontras, ada 20 kasus tindakan salah tangkap pada Juli 2022
hingga Juni 2023. Year on year aja sudah sekitar 20 kasus. Nah ini menurut Anda, kita nggak tahu lagi ya kalau yang sebelum-sebelumnya seberapa banyak dan bagaimana kasihan orang-orang itu gitu jika memang salah tangkap. Menurut Anda apa yang salah dengan prosesnya kah ataukah oknumnya kah begitu? Ya, artinya kan reformasi kultural di Polri, khususnya di aparatur penegak hukum tidak berjalan. Ya. Reformasi kultural kan salah satunya pendekatannya adalah melakukan pendekatan penghormatan atas hak asasi manusia, menjauhkan dari perlakuan yang merendahkan martabat, menjauhkan kekerasan di dalam tugas-tugas polisi. Ya, umumnya kasus-kasus yang bermasalah, yang dipersoalkan, itu umumnya ada dalam kasus pidana ini. Ini ada pendekatan penggunaan pertama pengasingan ya. Sangka itu dijauhkan dari keluarga dan merasa tidak bisa dipersut. Yang kedua ada tekanan fisik, intimidasi, bahkan kekerasan fisik ya itu terjadi. Nah kalau ada tanda-tanda seperti ini, ya ada tanda-tanda seperti ini, hakim khususnya ya, di persidangan kan sekarang terbuka, peka ini ada problematik. Saya sangat setuju itu dengan dissenting opinion ya. Kalau itu ada, ini menjadi menarik. Artinya ada satu hakim yang memiliki pandangan berbeda yang cukup kritis ya. Nah, hakim ini perlu diapresiasi ini, ya. Walaupun dia kalah suara, artinya dia punya pandangan yang kritis, tajam, ya dalam kasus ini. Ini menarik karena kalau di kasusnya sedang Vina ini, kan itu bulat ya, putusannya bulat. Kalau ini kan putusannya ada di sini. Nah, ya, dan juga tersangka terdakwa tidak mengakui kalau tadi keterangannya Mas Eko ya. Ini sangat menarik. Ya, tetapi tadi biasanya di daerah-daerah yang terpencil ya, di Mempawah ya, keberadaan advokat yang tangguh ya, yang cukup handal, profesional itu mungkin masih jarang ya. Untuk membongkar kasus, makanya peran daripada media, peran daripada advokat ya, itu sangat penting. Sebetulnya ada kekuatan yang modal kuat dari kasus ini kalau benar tadi tidak mengakui walaupun dianiaya ya, sangat menarik. Tapi di BAP saya tidak tahu nih, apakah kuat setelah tidak mengakui. Ini yang harus dilihat di BAP polisinya ya. Baik kalau gitu Pak Sugeng dan juga Bung Eko, kita tentunya berharap bahwa kasus Vina juga boleh kemudian ada titik terang dan diketahui siapa bunuhnya, termasuk kasus Harnovia. Kalau memang kemudian waktu itu sempat disampaikan ke Pak Kapolri untuk diungkap, kita berharap komitmen ini terus berjalan seperti itu ya. Dan kita berharap juga bahwa tidak terjadi lagi salah tangkap ataupun salah vonis begitu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Terima kasih sekali lagi Bung Eko. Bang David, dan juga Pak Sugeng. Boleh nyampaikan satu pesan? Ya. Saya berharap bahwa kasus Harnovia ini dapat menjadi perhatian dan berterima kasih kepada kawan-kawan di Jakarta. Dan saya berharap di Kalimantan Barat dibentuk tim gabungan pencari fakta independen agar dapat menyelidiki kembali kasus ini sehingga memberikan kepercayaan kembali kepada penegak hukum di Kalimantan Barat bahwa memang kalau memang terbukti bahwa ini ada rekayasa, ini dapat diungkap kembali oleh tim gabungan pencari fakta yang independen. Demikian Bang David. Baik, kita berharap ini didengarkan oleh pihak-pihak yang berwajib, yang memang harus menemukan atau menguak tabir kejahatan ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Eko, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng. Salam sehat selalu, selamat sore.